حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kesehatan secara umum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak hal, ya. Nikmat Islam yang tidak bisa dinilai dengan setumpuk bumi emas, ya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim hendaknya dia meyakini bahwasanya dia beribadah, menyembah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila minta, mintalah kepada Allah, dan bila mohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka hendaknya kita senantiasa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya kebenaran dia bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada surga cumanlah satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang sombong, tidak mau ikut kepada jalan tersebut, penati kepada kelompok, penati kepada guru, penati kepada seseorang, meninggalkan Rasulullah SAW. Ingat apa kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah pun. Zarah adalah biji yang sangat kecil. Maka hendaknya kita ketika datang kebenaran, kewajiban kita untuk mengikutinya, bukan malah menyombongkan diri. Karena kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Diingat, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Ya, sedikit saja sebesar zarah ada kesombongan, tidak akan masuk surga dia. Maka jalan yang lurus ikutilah itu, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, Al-Quran dan Sunnah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, ikuti apa yang diturunkan Allah kepadamu. Ya, surah Al-A'raf ayat 3. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ya, ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin sesudahku. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, ya. At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih.
Maka ikuti apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberi Rasul ambil, apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan. Ya, surah Al-Ahzab ayat 7. Maka kita lihat pembahasan kita pada kesempatan kali ini karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Hal ya'lamul ghaiba ahadun. Apakah ada seseorang yang mengetahui hal yang gaib? Kata beliau, la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allah minar rasul. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib, ya, kecuali Rasul yang Allah beritahu. Dalilnya apa? Qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadun illa man irtada min rasul. Surah Al-Jin ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dia mengetahui yang gaib. Allah saja yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan hal-hal yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhai. Jadi Allah tidak memperlihatkan yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhai. Surah Al-Jin ayat 27. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Kata Nabi, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dia wajib mengimani apa yang datang daripada Allah, ya, apa yang dikabar oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Wa qala Allah Ta'ala ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah ditulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya tidak ada suatu pun bencana yang terjadi di langit, di bumi, ataupun yang menimpa seseorang, melainkan Allah telah mengetahui. Artinya, perkara yang gaib termasuk di dalamnya masalah takdir. Ya, kita wajib mengimaninya bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah saja yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Takdir baik dan takdir buruk termasuk masalah gaib. Ya. Apa yang akan menimpa dirimu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi masa lalu, apa yang terjadi yang akan datang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, firqatun najiyah min Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani takdir perkara yang gaib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir, ya, perkara yang gaib menginduk kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengetahui secara global dan Allah yang mengetahui secara terperinci. Ya. Baik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man irtada mir rasul, ya, kecuali kepada rasul yang diredai. Jadi Allah, ya, mengetahui, ya, apa yang dia beritahukan kepada siapapun, baik yang tersembunyi, yang nampak secara global, secara terperinci, hanya Allah yang mengetahuinya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama' wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam kitab, sebuah kitab di Lauh Mahfuz, di atas langit di sisi Allah. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Surah Al-Hajj ayat 70. Artinya manusia tidak dapat mengetahui yang gaib. Ya, yang bisa mengetahui yang gaib, yang nampak, yang tersembunyi, yang dahulu, yang sekarang, yang secara global, secara terperinci, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada di langit, ya, ma fis sama wal ard, apa saja yang ada di langit dan ada yang di bumi, Allah Maha mengetahui. Kata para ulama, ya, ini di dalamnya adalah masalah takdir, ya, masalah takdir. Maka dalam hal takdir, ya, maka wajib kita mengimaninya. Wal imanu bil qadari ala darajatain, ya, iman kepada takdir terdiri dari dua tingkatan, ya. Yang pertama adalah masyiatillah, kemudian yang kedua adalah al-ilm. Atau yang pertama ada al-ilmu, kemudian yang kedua adalah masyiatillah. Dan dia menginduk kepada al-ilmu, menginduk pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang membaginya kepada 4, tapi maksudnya sama juga, 2. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-khalq, yang ketiga al-kitabah, kemudian yang keempat al-masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara gaib, sesuatu yang terjadi baik secara global maupun secara terperinci, baik sekarang, yang dahulu maupun yang akan datang. Yang kedua al-khalaq, segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, ya. Kemudian yang ketiga al-kitabah, semua yang terjadi, ya, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Dan yang terakhir ada al-masyiatillah, di bawah masyiatillah, semuanya terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takdir itu dia menginduk kepada ilmunya Allah, al-ilm. Allah menulis apa yang dia kehendaki di Lauh Mahfuz. Apabila Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menghembuskan ruhnya, Allah mengutus kepadanya malaikat dan memerintahkan menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan sengsara, ya, dengan takdir Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka wajib kita mengimaninya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Fa awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah kalam. Qala lahu uktub ma qala ma aktub qala aktub ma huwa qainun ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali Allah ciptakan pena, Allah perintahkan kepadanya tulis. Ia menjawab, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Fama asabal insan lam yakun liyuhti'ahu kama akhta'ahu lam yakun liyusibah haffatil aqlam. Ya. Kemudian apa yang menimpa seseorang tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Ya. Tidak akan menimpanya. Jaffatil aqlam wa tuyatil suhuf. Pena-pena telah kering dan lembaran-lembaran telah dilipat. Artinya semua telah ditulis oleh Allah, telah dibungkus dalam kitabnya di Lauh Mahfuz apa yang akan terjadi, dan tidak ada yang meleset darinya, apapun yang akan menimpa dan apapun yang akan terjadi. Sebagaimana qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Surah Al-Hajj ayat 70. Kesimpulannya, kita wajib mengimani bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, ya. Termasuk, ya, para nabi dan rasul mengetahui perkara gaib itu sangat sedikit, dan itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah saja. Illa man irtada mir rasul, kecuali hanya kepada yang dikehendaki, yang diredoi oleh Allah kepada para rasul. Demikian saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم